Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya menjalani aktivitas hari-hari. Oke, bertemu lagi dengan saya Bu Enci. Kali ini kita bertemu dalam layanan bimbingan kelompok. Kita mau bahas apa nih kira-kira hari ini? Kalau gitu yuk kita simak sama-sama, kita mau bahas apa sih? Coba sekarang kita perhatikan apa yang sedang Mr. Bean lakukan. Kira-kira dia lagi ngapain ya? Ayo coba, siapa yang bisa tebak dia lagi ngapain? Nah, katakan tidak pada mencontek. Jadi pada bimbingan kali ini kita akan membahas mengenai mencontek. Nah, jadi pada bimbingan kali ini peserta didik atau kalian semua hari ini diharapkan dapat menjadi individu yang memiliki sikap jujur yang tidak mencontek. Kira-kira seperti apa sih supaya kalian gak mencontek itu? Kalau gitu yuk kita simak sama-sama. Nah, apa sih mencontek itu? Jadi, mencontek atau bahasa kerennya cheating adalah perilaku atau perbuatan curang yang dilakukan untuk menghindari kegagalan hasil ujian atau nilai akademis menggunakan cara-cara yang tidak jujur, seperti melihat hasil jawaban orang lain, menulis catatan kecil di meja, di telapak tangan, atau sobekan kertas yang tersembunyi, kemudian melihat buku atau melihat buku catatan atau media elektronik seperti handphone. Nah, kira-kira siapa nih yang belum pernah nyontek? Atau siapa yang pura-pura belum pernah nyontek? Ayo ngaku. Apa yang membuat siswa mencontek? Pertama, adanya ketekanan untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Jadi pada dasarnya kan setiap siswa memiliki keinginan yang sama, yaitu pengennya dapat nilai yang tinggi. Jadi keinginan tersebut tuh terkadang membuat siswa menghalalkan segala cara termasuk mencontek. Kedua, keinginan untuk menghindari kegagalan. Nah, karena takut gagal akhirnya nyontek. Ketiga, adanya persepsi bahwa sekolah melakukan hal yang tidak adil. Jadi sekolah tuh dianggap hanya memberikan akses bagi siswa-siswa yang cerdas aja, yang berprestasi aja, sehingga bagi siswa-siswa yang memiliki kemampuan menengah ke bawah tuh merasa tidak diperhatikan. Jadi supaya dapat perhatian gitu kan. 4. Kurangnya waktu untuk menyelesaikan tugas di sekolah. Nah, kadang kan kalian nih kalau dapat tugas nih suka waktu penyerahan tugasnya tuh bersamaan, terus waktunya mepet, kaliannya nggak bisa bagi waktu. Kelima, tidak adanya sikap menentang perilaku mencontek di sekolah. Jadi kadang-kadang kan perilaku mencontek itu kalian anggap sebagai hal yang wajar dan biasa. Jadi ya udah gitu kan, nyontek aja karena udah biasa. Seperti itu. Apa sih dampak negatif dari perilaku mencontek itu? Jadi pertama itu jadi bikin malas belajar. Kalau orang udah nyontek itu ya udah pasti jadi malas belajar, karena jadi malas mikir dan suka mengandalkan orang lain. Kedua, biasa berbohong. Jadi ya biasa ngebohongin teman-temannya, ngebohongin gurunya, ngebohongin orang tuanya. Ketiga itu menghalalkan segala cara. Keempat, nah nyontek ini ternyata menular. Jadi siswa yang nggak pernah nyontek pun jadi
terlibat gitu. Terus secara nggak langsung tuh saling bertukar jawaban satu dengan yang lain. Kelima, tidak percaya diri. Nah, jadi siswa yang suka mencontek itu ya udah pasti nggak percaya diri dengan kemampuan yang dia miliki gitu. Bagaimana sih caranya menghindari nyontek itu? Nah, pertama itu udah pasti kalian harus lebih giat belajar, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kalau sudah rajin belajar, insya Allah kalian akan terhindar dari yang namanya nyontek. Kedua, kamu harus paham gaya belajarmu sendiri itu seperti apa. Kira-kira kamu nih enaknya kalau belajar ngapain, sambil ngapain gitu kan. Kalau udah paham gaya belajar kita jadi tahu gitu loh, kita kalau belajar tuh harus kayak gimana. Dengan begitu akan terhindar dari yang namanya nyontek. Jadi silakan setelah ini kalian berikan pendapat kalian, kira-kira apa sih yang kalian rasakan selama penyampaian materi ini. Kemudian pikirkan kira-kira kenapa kalian mencontek itu, kenapa gitu loh kalian melakukannya gitu kan, dan apa yang akan kalian lakukan selanjutnya. Nah, terus kira-kira nih abis ini apa yang akan kalian lakukan agar tidak mencontek? Terus langkah-langkah apa yang akan kalian ambil? Oke, Ibu tunggu ya jawabannya. Jangan lupa ketik di kolom komentar. Oke. Baiklah, setelah menyimak materi bimbingan kelompok kali ini, nah coba Ibu pengen tahu kira-kira kesimpulan apa sih yang bisa kalian ambil? Ibu tunggu ya di kolom komentar. Oke, demikian materi bimbingan kelompok yang dapat Ibu sampaikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.